Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini. Tapi baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan menghantarkan kami menerima kasih karunia-Mu. Tuhan, datanglah ke dalam hidup kami saat kami mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami dalam melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Abang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, hari ini hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1, ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentu menginginkan hidup kita ini penuh dengan makna. Kita semua tentu berharap hidup kita memiliki arti melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang sedang kita urusi. Sebagai orang percaya kita melihat tidak ada waktu yang boleh terbuang sia-sia. Sebab setiap waktu yang diberikan Tuhan adalah kesempatan bagi kita. Bagaimana kita memaknai kasih karunia, penyertaan Tuhan. Dan itulah yang kemudian membuat hidup kita menjadi bermakna. Bukan karena segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Bukan karena semuanya sukses. Mungkin saja saat kita mengalami kegagalan, itu juga bisa menjadi cara Tuhan supaya kita mau memperbaiki diri. Saat kita sakit, saat kita lemah, itu semua cara Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita lebih bersandar kepada Tuhan. Tetapi yang pasti, apapun yang kita lewati, selama hidup kita ingin hidup kita bermakna, memiliki arti bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi banyak orang. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam perikop atau ayat hari ini. Yohanes memang adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang diberikan umur lebih panjang. Dalam tradisi gereja, Rasul Yohanes adalah rasul yang paling panjang umurnya. Dia berusia 90 tahun. Dia masih bisa melihat bagaimana generasi orang-orang Kristen mula-mula itu, sesudah mereka mendengar ajaran para rasul dan sekarang berusaha melakukannya. Apa yang paling penting disampaikan oleh Rasul Yohanes di sini, bahwa Yohanes menyaksikan, memberitakan apa yang telah dia lihat sendiri. Dalam ayat 1 dikatakan, apa yang telah kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami. Kami raba dengan tangan kami rasakan. Artinya Rasul Yohanes ingin menyampaikan apa yang pernah dia alami sendiri. Apa yang pernah dia lalui sendiri. Bukan pengalaman orang lain. Bukan pengalaman rasul-rasul yang lain. Tetapi pengalamannya dalam perjumpaannya dan pertemuannya bersama dengan Tuhan.
Dan pengalaman seperti itu yang menjadi kesaksian kita tentu lebih berkuasa, lebih bermakna daripada kita hanya menceritakan apa yang dialami saudara kita, apa yang tidak kita alami sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah Kristus sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 sebagai seorang gembala jiwa kita. Ia mengatakan, jika pencuri datang hanya untuk mengambil dan menyembelih, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup, bahkan hidup yang berlimpah-limpah. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes juga di sini sebagai murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Menyaksikan Dia, Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Itulah yang kami beritakan. Jika hidup kita saja selama di dunia ini, kita ingin supaya menjadi bermakna. Terlebih lagi Tuhan menyediakan kehidupan kekal bagi orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Jadi hari ini, peringatan firman Tuhan ini mengajak kita semuanya supaya kita kembali kepada ajaran yang benar. Biarlah kita memiliki pengalaman, perjumpaan bersama dengan Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan membiarkan kita melalui banyak pengalaman hidup yang mungkin tidak dialami oleh orang lain. Tapi apa yang telah kita lalui, apa yang kita jalani, itu bisa menjadi kesaksian yang begitu hebat dan begitu berkuasa kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi sesudah kita, kepada semua orang akan kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan menguatkan kita semuanya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan, mengingatkan kami betapa Engkau adalah hidup itu. Dan Engkau menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang setia. Sebagaimana kesaksian dari Rasul Yohanes di sini. Dia telah merasakan sendiri, melihat sendiri, dan meraba dengan iman kepercayaan betapa Tuhan telah bangkit dan menjadi kehidupan yang sebenar-benarnya. Bapa, ajarlah kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami, mengurusi segala urusan kami sepanjang hari ini menjadi bermakna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan melalui semua pengalaman hidup kami hanya dengan bersandar kepada Tuhan. Tuhan melindungi kami juga dalam melewati masa-masa yang sulit ini di tempat-tempat kami dimanapun kami berada, terutama karena pandemi COVID-19 yang masih terus kami dengar di sekitar kami. Tuhanlah menolong kami semuanya. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.